Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pembahasan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul karya Al-Hafidh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala. Al-Imam Ibn Katsir adalah imam yang ma'ruf dari mazhab Syafi'i yang dia selain ahli sejarah, beliau juga adalah ahli hadis. Ya, beliau adalah seorang ahli hadis. Dan di antara keistimewaan beliau perhatian terhadap riwayat-riwayat. Oleh karenanya ketika beliau menulis tafsir Ibnu Katsir, maka beliau sering mengomentari riwayat-riwayat misalnya yang dhaif, riwayat Israiliyat yang menyelisihi riwayat-riwayat yang sahih. Yang ini jarang kita temukan pada ahli tafsir yang lain. Hal ini karena beliau memiliki keahlian dalam masalah ilmu hadis, ya. Kemudian juga beliau pakar dalam sirah, dalam sejarah. Sebagaimana kita ketahui beliau punya buku yang sangat tebal namanya Al-Bidayah wan Nihayah tentang sejarah umat Islam. Ya. Oleh karenanya ketika kita membaca sirah yang beliau tulis, beliau perhatian tentang masalah riwayat, ya. Baik, kita baca secara langsung, ya, penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Fusul min fi Siratir Rasul, ya. Beliau berkata, saya langsung pada pokoknya, beliau berkata, amma ba'du, muqaddimah yang beliau sampaikan, fa innahu la yajmulu bi ulil ilmi ihmalu ma'rifatil ayyamin nabawiyyah. Sungguhnya bukanlah suatu perkara yang baik bagi para pemilik ilmu melalaikan ilmu tentang sejarah Nabi. Hari-hari nabawiyah maksudnya tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawarikh al-islamiyah. Demikian juga tidak tahu tentang sejarah Islam. Wa hiya mustamilatun ala ulumin jammah. Karena sirah Nabi, demikian juga sejarah Islam mengandung ilmu yang sangat banyak. Wa fawaidah muhimmah, dan faedah-faedah yang penting, ya. Faedah-faedah yang penting, baik terkait dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara spesifik maupun terkait dengan sejarah Islam. Karena sebagaimana dikatakan, at-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah mengulangi kembali ceritanya. Artinya kalau orang belajar sejarah dia akan tahu sunnatullah yang berlaku. Biasanya manusia kalau begini maka begini. Dengan belajar sirah, belajar tarikh, dia mengetahui kebiasaan-kebiasaan manusia sehingga seakan-akan sejarah mengulangi lagi dirinya. Faedah tentang sirah sangat banyak dan faedah tentang tarikh juga sangat banyak. Kita akan membaca tentang bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu, bagaimana kesabaran mereka, bagaimana ibadah mereka. Sampai dikatakan jika seorang ingin lebih semangat untuk beribadah, lebih bertakwa, bacalah sejarah orang-orang terdahulu. Sehingga dia tahu dirinya sangat rendah jika dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Sehingga dia selamat dari penyakit ujub. Dan dia pun termotivasi untuk bisa beramal soleh lebih giat lagi ketika membaca sejarah orang-orang hebat, ya. Intinya faedah sangat banyak. La yastaghni alimun anha, tidak yang seorang alim tidak harus membutuhkan ilmu ini, ya. Tidak merasa cukup dari ilmu ini, artinya dia harus belajar. Wala yu'dharu fil irwi minha, dan tidak ada uzur bagi seorang alim tidak mengerti tentang sirah Nabi dan juga sejarah Islam. Wa qad ahbabtu an u'alliqa tadhkiratan bidzalika, maka aku ingin membuat suatu tazkirah, yaitu tulisan ringkas untuk mengingatkan hal ini, litakuna madkhalan ilaihi, ya, supaya menjadi muqaddimah atau madkhal, supaya bisa seorang lebih membahas lebih panjang lebar lagi. Wa anmudhajan wa aunan lahu alaihi, dan sebagai contoh untuk membantu seorang dalam pelajari ilmu sirah dan tarikh. Wa 'ala Allah i'timadi, dan kepada Allah aku menyandarkan diriku, wa ilaihi tafwidhi wastinadi, dan kepadanya aku menyerahkan segala urusanku. Kemudian dia berkata, wa hiya mustamilatun ala dzikri nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sirah dan sejarah itu mencakup
penyebutan tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa siratihi, dan juga tentang perjalanan hidupnya, wa a'lamihi, demikian juga tentang mukjizat-mukjizatnya dan hal-hal yang terkait dengan beliau, wa dzikri ayyamil Islam ba'dahu, dan juga tentang sejarah Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW ila yaumina hada, sampai hari ini, maksudnya sampai di zaman Ibnu Katsir. Mimma tamassu hajatu dzawil irab ilaihi ala sabil ikhtisar insyaallah taala. Itu saya akan sampaikan perkara-perkara yang penting yang dibutuhkan oleh seorang yang ingin membahas tentang ilmu ini, namun secara ringkas. Jadi buku di depan kita ini buku ringkas, tidak detail ya. Tidak detail karena buku-buku sirah yang detail banyak ya, seperti misalnya Sirah Ibnu Hisham, maka itu penjelasan yang sirah sangat panjang. Taib, beliau buka pembahasan pertama tentang zikru nasabihi sallallahu alaihi wasallam, tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang nama dan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Huwa sayyidu waladi Adam." Beliau adalah pemimpin seluruh anak-anak Adam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamati wala fakhar." Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat kelak dan aku tidak sombong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim, ya, Rasulullah sallam kunyahnya adalah Abul Qasim. Jadi beliau namanya adalah sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim ya. Karena anak beliau yang paling tua namanya Al-Qasim. Kita tahu Rasulullah SAW memiliki beberapa anak ya. Di antaranya adalah Al-Qasim, Abdullah, kemudian anak perempuan 4 yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, kemudian anak laki-laki yang terakhir Ibrahim ya. Jadi anak-anak Nabi anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang pertama siapa? Al-Qasim. Kemudian ada Abdullah. Kemudian ada Zainab. Kemudian ada Ruqayyah. Ada Ummu Kulthum. Kemudian ada Fatimah. Kemudian ada yang terakhir siapa? Ibrahim. Yang kita tahu Al-Qasim ini semuanya dari Khadijah. Khadijah radhiyallahu taala anha. Adapun Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Itu Maria yang dihadiahkan oleh Al-Muqawqis dari Mesir untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi menggaulinya, kemudian lahirlah anak beliau Ibrahim. Tetapi Al-Qasim dan Abdullah ini wafat sebelum Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Wafat sebelum diangkat menjadi nabi. Sehingga mereka tidak mendapati kenabian, masa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qasim adalah anak tertua Nabi, maka Nabi diberi gelar atau laqab atau kunyah apa? Abul Qasim. Baik. Kemudian Muhammad wa Ahmad, nama-nama beliau ada Muhammad wa Ahmad wal Mahi alladhi yumha bihil kufru wal hashir alladhi yahsyurun nasa wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabiyyun wal muqaffi wa nabiyyur rahmah wa nabiyyut taubah wa nabiyyul malhamah. Ini nama-nama yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini paham ya? Nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa bagi menjadi dua. Perhatikan, nama-nama Nabi bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jika dibatasi hanya pada nama-nama sebutan yang tersebutkan secara khusus, maka itu terbatas sebagaimana disebut oleh Ibnu Katsir tadi. Ibnu Katsir mengatakan ada Muhammad, ada Ahmad, ada Al-Mahi, ada Al-Hashir, ada Al-Aqib, ada Al-Muqaffi, ada Nabiyyur Rahmah, ada Nabiyyut Taubah, ada Nabiyyul Malhamah. Adapun jika ditinjau dari sifat-sifat Nabi yang dijadikan nama, dari seluruh sifat-sifatnya ini maksudnya
sifat-sifat Nabi yang dijadikan sebutan bagi Nabi. Sebutan bagi Nabi. Maka ini sangat banyak. Ini sangat banyak. Sangat banyak. Ada yang mengatakan sampai ratusan, ada yang mengatakan jumlahnya 99 seperti nama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dalilnya ya. Ya. Nama-nama ini khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama-nama khusus buat Nabi. Buat Nabi. Artinya nabi-nabi sebelumnya tidak memiliki nama ini. Adapun nama-nama yang nomor 2 ini, yang model nomor 2 yang sifat-sifat dijadikan sebagai nama, maka ini bukan cuma Nabi yang memiliki nama tersebut. Contoh misalnya Al-Bashir, Wan-Nadhir, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Bukan cuma Nabi Muhammad SAW beri kabar gembira dan peringatan. Nabi-nabi yang lain juga memberi peringatan dan beri kabar gembira misalnya ya. Tetapi kalau Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Ashir, Al-Aqib ini khusus buat Nabi SAW. Saya sebutkan misalnya nama-nama Nabi yang bukan merupakan khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya Al-Mubashshir, Al-Bashir, An-Nadhir ya. Abdullah juga Nabi Isa juga Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya ya. Ini contoh ya. Dan banyak ya. Tapi intinya nama-nama tersebut bukan yang kita maksudkan. Yang kita maksudkan model pertama yang merupakan nama-nama khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna nama-nama Nabi berikut ini? Kita mulai dari Muhammad. Muhammad ya. Dari Hammada yuhammidu Muhammadun, yaitu yang sering dipuji, Orang yang terpuji ada 2, ada dikatakan Mahmud itu terpuji, ada namanya Muhammadun. Mahmudun itu juga isim maf'ul, Muhammadun juga isim maf'ul. Bedanya apa? Kalau hammada yuhammidu yaitu pujian yang berulang-ulang. Kalau Mahmud yang terpuji, tapi tidak menunjukkan pengulangan pujian. Muhammad lebih afdal daripada Mahmud. Oleh karenanya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah Mahmud tapi apa? Muhammad, yaitu yang dipuji berulang-ulang. Kenapa dipuji berulang-ulang? Dari 2 sisi, dari terlalu banyak kehebatan sifat-sifatnya sehingga kalau kita mendengar sifat Nabi seperti ini, sifat Nabi seperti ini, kita selalu memujinya. Sehingga dia dipuji berulang-ulang. Atau terlalu banyak orang yang memujinya. Senantiasa ada orang yang memuji kepada Nabi, senantiasa ada orang yang berselawat kepada Nabi sehingga beliau disebut Muhammad. Ulangi kenapa? Nanti ada hadiah atau tidak ini? Yang pertama karena Muhammad artinya yang dipuji berulang-ulang. Dipuji berulang karena 2 sebab. Pertama karena banyak sifatnya yang membuat dia terpuji sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam terpuji berulang-ulang. Yang kedua karena banyak orang yang memujinya. Beda dengan Mahmud, terpuji, bisa jadi terpuji cuma sekali. Nah, apa bedanya Muhammad sama Ahmadu? Ahmad. Yang dalam Al-Qur'an Nabi Isa mengatakan mim ba'dismuhu Ahmad. Dan aku beri kabar gembira kepada kalian tentang seorang nabi yang namanya yang setelahku namanya siapa? Ahmad. Adapun makna Ahmad, perhatikan, Ahmadu. Ahmad ya. Ahmad ini adalah isim tafdhil. Isim tafdhil dalam bahasa Arab. Isim tafdhil itu menunjukkan misalnya yang misalnya akbar yang terbesar, paham? Asghar yang terkecil. Kalau kabir besar, akbar yang paling besar. Shaghir kecil, af'al asghar yang paling kecil, ya. Samin gemuk, asmanu yang paling apa? Yang paling gemuk, ya. Kemudian misalnya apa? Itu namanya isim tafdhil. Nah, ketika Ahmadu yang paling apa ini? Ahmadu ini maka ada yang apa? Ada 2 makna. Para ulama menafsirkan 2 makna tentang Ahmad. Yang pertama adalah yang paling memuji Allah, yang paling hebat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling hebat memuji Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena
Rasulullah yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Fa inni a'lamukum billah wa akhsyakum. Sungguhnya aku yang paling tahu tentang Allah dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW paling memuji Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Rasulullah SAW sudah sangat-sangat memuji Allah, namun Nabi mengakui beliau belum bisa memuji Allah sebagaimana mestinya. Dalam doa witir beliau berkata, "La uhsi thana'an 'alaik, anta kama athnaita 'ala nafsik." Ya Allah, aku tidak mampu memujimu dengan seluruh pujian. Kenapa? Karena ada sifat-sifat Allah yang belum diungkapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada nama-nama Allah yang Nabi belum tahu. Sebenarnya dalam hadis yang kita kenal sebagai hadis penghilang kesedihan, ya. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, anta ja'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba ghammi wa jala huzni. Yang artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan semua nama-namamu yang kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut, yaitu Allah menamakan dirinya dengan banyak nama. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang kau turunkan dalam Al-Qur'an. Ya, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang kau ajarkan kepada nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada nama-nama yang ada dalam Al-Qur'an, ada nama-nama yang Allah ajar kepada siapa? Nabi. Au ista'tharta bihi fi ilmil indak, fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu, tidak ada yang tahu, tidak kau turunkan dalam Al-Qur'an dan tidak diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya masih ada nama-nama yang Rasulullah SAW tidak tahu, dan setiap nama mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tidak bisa memuji Allah sebagaimana seluruh pujian, dan dia mengakui tersebut dalam doanya. Dia mengatakan, la uhsi thana'an 'alaik, aku tidak mampu untuk memujimu dengan seluruh pujian, ya Allah. Anta kama athnaita 'ala nafsik, engkau sebagaimana yang kau puji dirimu sendiri. Kenapa? Karena ilmu Nabi kurang tentang Allah. Tidak semua ilmu tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, Allah bukakan kepada Nabi. Nanti pada hari kiamat kelak, ketika Rasulullah SAW sujud, di mana orang-orang semua minta syafaat agar Allah segera datang untuk mulai persidangan, maka Nabi pun sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkata, aku pun memuji Allah Subhanahu wa taala, bima hamid la uhsinu hal an. Allah mengajari aku ketika itu dengan pujian-pujian yang sekarang aku belum tahu. Nanti di akhirat Nabi juga memuji Allah dengan pujian-pujian yang Nabi baru tahu ketika itu, Allah baru ajarin. Ada pujian-pujian lain yang untuk Allah yang Nabi sekarang belum tahu. Ya. Kata Nabi, aku memuji Allah dengan pujian-pujian yang aku belum bisa sekarang ini. Meskipun Nabi tidak bisa memuji Allah sebagaimana mestinya, tapi orang yang paling memuji Allah siapa? Nabi. Kenapa? Rasulullah SAW, karena dia yang paling tahu tentang Allah. Semakin seorang paham tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dia semakin agung dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena penting bagi kita untuk belajar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Karena kita tahu memuji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Setiap nama Allah mengandung sifat yang agung. Jadi Ahmadu, maksudnya Muhammad adalah Ahmadu, maksudnya orang yang paling hebat dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini makna pertama. Adapun makna kedua yang disebut dengan Ahmadu, maksudnya adalah orang yang paling pantas untuk dipuji adalah Muhammad. Orang yang paling pantas untuk dipuji adalah siapa? Muhammad. Maka dia disebut dengan Ahmadu, orang yang paling pantas untuk dipuji. Makanya para ulama mengatakan, berdasarkan makna yang kedua ini, maka Muhammadun adalah menunjukkan kuantitas. Maksudnya dialah yang paling banyak dipuji secara kuantitas, paham? Adapun Ahmadu menunjukkan kualitas. Kualitas, bahwasanya dialah orang yang paling dipuji dengan pujian yang terbaik. Dialah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bedanya antara Muhammad dengan Ahmad. Paham? Kalau ditanya bisa ulang? Insyaallah. Bisa dites sekarang. Jadi inilah makna Ahmadu. Apa bedanya Muhammad sama Ahmad? Beda. Secara bahasa beda, secara penunjukan lafaz juga berbeda. Tapi paham? Kita lanjutkan tentang nama Nabi yang lain yang Ibnu Katsir sebutkan dalam
buku Al-Fusul fi Siratir Rasul. Baik, selanjutnya adalah al-mahi wal mahi. Apa kata Ibnu Katsir? Ini dijelaskan oleh Nabi dalam hadis. Alladzi yumha biyal kufur. Alladzi yumha bihil kufru, yang al-mahi itu yang menghapus. Al-mahi itu artinya apa? Yang menghapus. Yang menghapus. Maksudnya menghapus apa? Menghapus kekufuran. Kenapa Nabi SAW disebut dengan al-mahi? Sebentar ikhwan, kita mungkin nanti duduk habis Isya masih agak lama. Kuat atau tidak? Kalau cepat-cepat biar kita pelan-pelan aja ya. Kita pelan-pelan aja, yang penting antum paham. Saya khawatir saya cepat-cepat nanti antum hang. Saya khawatir ya. Jadi kita pelan-pelan aja biar kita nikmati nama-nama Nabi, karena agar kita lebih mencintai siapa? Rasulullah SAW. Apa maknanya al-mahi? Al-mahi adalah yang menghapus. Menghapus apa? Menghapus kekufuran. Karena setiap nabi menghapus kekufuran, tetapi tidak ada sehebat Nabi SAW dalam menghilangkan kekufuran di alam semesta. Terlebih lagi karena setiap nabi diutus pada kaumnya. Setiap nabinya diutus kepada kaumnya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, wa kana al-anbiya'u qabli bu'ithu ila qaumihim khassah wa bu'ithu ila nasi 'ammah. Adapun para nabi sebelumku, mereka diutus kepada kaum mereka secara spesifik, dan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Sehingga para nabi hanya menghilangkan kekufuran yang ada pada umatnya masing-masing. Paham? Sehingga kekuatan untuk menghapuskan kekufuran hanya terkait dengan umatnya masing-masing. Adapun Nabi SAW menghapuskan seluruh kekufuran dari segala umat. Maka dia diberi nama Al-Mahi. Yang kekufuran luar biasa dihilangkan oleh Allah dengan sebab Nabi SAW. Kemudian yang sisi kedua, Rasulullah SAW diutus di puncak-puncak rusaknya alam semesta. Diutus di saat puncak-puncak rusaknya alam semesta. Kata Nabi SAW ketika Rasulullah menjelang diangkat menjadi seorang Nabi, kata Nabi SAW, Inna Allah nadhara ila ahlil ardi. Sungguhnya Allah melihat kepada penghuni bumi seluruhnya. Ya. Bukan coba dari Sabang sampai Merauke, seluruh bumi ini. Fama qatahum, maka Allah pun murka kepada penghuni bumi. Arabahum wa ajamahum, yang Arab maupun yang non-Arab. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir ahlul kitab yang Allah tidak murka kepada mereka. Itu sebagian pendeta atau pastor yang masih tersisa, masih bertauhid. Seperti Waraqah ibnu Naufal. Beliau adalah seorang pendeta Arab tapi masuk Nasrani, dan beliau menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab. Beliau tidak berbuat kesyirikan. Seorang pendeta. Demikian juga pendeta-pendeta yang ditemui oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kan dalam perjalanan mencari hidayah, dia ketemu dengan beberapa pendeta. Di antara hanya segelintir pendeta-pendeta yang ketika itu masih berada di atas tauhid. Tetapi selain mereka, seluruhnya umat di atas kerusakan, di atas kekufuran. Arab maupun non-Arab. Arab dengan berbagai macam kesyirikan yang mereka lakukan, dengan berbagai macam agama, ada yang menyembah Nabi, ada yang menyembah Uzair, ada yang menyembah Isa, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah orang soleh, Lata, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ya. Banyak kekufuran, kesyirikan merajalela, ya. Ada yang menyembah manusia, ya, menyembah arwah, menyembah matahari, menyembah rembulan, menyembah bintang-bintang, menyembah pohon, menyembah hewan. Di puncak kerusakan, maka disitulah kebutuhan umat sangat besar. Di saat itu maka diutuslah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi berdakwah dan fokus dalam tauhid. Fokus dalam tauhid sejak beliau berdakwah awal sampai beliau meninggal dunia. Sejak awal, bayangkan Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun, belum ada syariat yang turun ketika itu. Semuanya tentang apa? Kesyirikan. Warrujza fahjur. Turun firman Allah, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan. Itu Nabi disuruh berdakwah. Allah berfirman, warrujza fahjur, dan berhala maka peringatkanlah tentang kesyirikan. Maka beliau terus berdakwah tentang tauhid. Baru turun kewajiban salat pada tahun 10 Hijriah, 10 kenabian. Itu 3 tahun sebelum hijrah. Baru turun kewajiban apa? Salat. Selama itu beliau fokus tauhid. Dan beliau fokus tauhid sampai menjelang akhir hayat beliau. Bukankah sebelum beliau meninggal beliau berkata, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi Nasrani menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kapan beliau katakan? Sebelum beliau meninggal dunia. Rasulullah SAW berkata, la tattakhidhu qabri aidan. Ya. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Kata Nabi, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id, perayaan didatangi
berulang-ulang dengan keramaian seperti hari raya. Dan ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jadi maksud saya perhatian Nabi terhadap tauhid luar biasa, sehingga tidak ada nabi yang bisa menghilangkan kekufuran dengan cakupan yang sangat luas seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau diberi nama yang spesifik Al-Mahi, yaitu yang menghapus apa? Kekufuran. Paham? Kalau saya tanya, kenapa Rasulullah diberi khusus nama Al-Mahi? Ada dua sebab. Sebab pertama tadi apa? Sebab pertama apa? Iya, benar dia menghapus kekufuran. Tapi kenapa? Semua nabi juga menghapus kekufuran, bukan cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau disebut Al-Mahi? Baru dijelaskan tadi, udah lupa. Yang pertama apa? Karena nabi diutus untuk seluruh umat manusia. Para nabi hanya kepada kaumnya, sebelumnya hanya kepada kaumnya masing-masing. Kedua, beliau diutus di puncak-puncak apa? Kekufuran. Taib al-hasyr itu yang mengumpulkan manusia di padang mahsyar, yang mengumpulkan. Alladzi yahsyurun nas, yang mengumpulkan manusia. Karena orang-orang dibangkitkan setelah diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi terakhir yang setelah beliau baru kemudian ada hari kiamat. Baru kemudian manusia dikumpulkan setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi lagi setelah beliau yang kemudian terjadi hari kebangkitan dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Dialah nabi yang terakhir yang setelah beliau maka terjadilah pengumpulan manusia di padang mahsyar. Al-Aqib maksudnya nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir. Alladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Rasulullah jelaskan itu tidak ada nabi setelahnya ya. Dia adalah khatamun nabiyyin ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu min ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'amu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Akan ada pada umatku 30 orang yang mengaku sebagai nabi. Semua mengaku sebagai nabi dan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Jadi al-aqib itu nabi yang terakhir. Jadi kalau ada orang ngaku sebagai nabi jangan percaya. Terakhir saya dengar ada nabi muncul di Karawang ya. Saya enggak tahu ada nabi di Surabaya atau tidak. Tapi intinya nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-muqaffi. Al-muqaffi. Qafa itu dari leher, yaitu yang mengikuti. Jadi nabi hanyalah mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Ma kuntu bid'an minar rusul. Saya bukanlah seorang rasul yang baru ya. Sebelumku sudah ada rasul-rasul apa? Sebelumnya. Sebagaimana sebelum menjadi Nabi Musa, ada Nabi Isa, saya mengikuti mereka. Kenapa perlu diingkari? Ya, bukankah sebelumku ada rasul-rasul, saya hanya mengikuti apa? Rasul-rasul yang sebelumnya. Kemudian disebut dengan Nabiur Rahmah. Nabiur Rahmah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana rahmatul muhda. Aku adalah rahmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat manusia ya. Dan kalau kita perhatikan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam semua isinya adalah rahmat. Bukan cuma rahmat kepada manusia, bahkan rahmat kepada hewan ya. Rahmat bahkan kepada segalanya. Makanya Allah berfirman, "Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak utus engkau wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ada buku bagus judulnya Nabiur Rahmah. Situ dibahas tentang sisi-sisi rahmat Islam. Bahkan dalam peperangan bagaimana Nabi mengajarkan tentang apa? Rahmat. Bahkan dalam peperangan. Sebab tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh mencincang mayat, tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah, tidak boleh membunuh seorang yang sedang beribadah di kuilnya. Bahkan dalam perang pun ada rahmat. Dan ada risalah saya punya khusus tentang rahmat Nabi dalam peperangan. Di saat peperangan yang harus menunjukkan keberanian pengrusakan, di situ ada rahmat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia adalah Nabiur Rahmah. Bagaimana lagi rahmat dengan istri, rahmat dengan anak, rahmat dengan tetangga, rahmat dengan macam-macam isi syariat Islam semuanya penuh dengan apa? Rahmat ya. Maka Nabi adalah Nabiyu Ar-Rahmah. Taib disebut juga Nabiyu Taubah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam buka pintu taubat. Berbeda dengan umat-umat nabi-nabi sebelumnya, jika mereka tidak bertobat, Allah turunkan azab sehingga mereka sirna. Itu tidak. Nabi Nuh umatnya sirna atau tidak? Sirna, ada banjir selesai. Ya. Nabi Hud, Nabi Saleh umatnya dibinasakan. Nabi Lut umatnya dibinasakan. Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW tidak dibinasakan.
Tidak dibinasakan. Pintu taubat terus terbuka. Sampai akhirnya banyak di antara orang-orang kafir yang memusuhi Nabi SAW akhirnya masuk Islam. Yang sebelumnya mereka sangat benci kepada Muhammad, jadilah Muhammad orang yang paling mereka cintai. Lihat Khalid bin Walid yang berusaha membunuh Nabi SAW. Lihatlah Sofwan bin Umayyah bin Khalaf yang berusaha membunuh Nabi SAW, akhirnya malah sangat cinta kepada Nabi SAW. Demikian banyak sahabat. Abu Sufyan yang pimpinan gembong orang-orang kafir yang ingin membunuh Muhammad SAW, ternyata menjadi sangat cinta kepada Rasulullah SAW, bahkan meninggal mati syahid dalam perang membela Islam. Oleh karenanya Nabi SAW disebut dengan Nabiyu Taubah. Kemudian disebut juga Nabiul Malhamah. Malhamah itu peperangan. Maksudnya peperangan. Para ulama menjelaskan maksudnya tidak ada nabi yang kemudian terjadi peperangan berulang-ulang dalam melawan orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam. Di zaman Nabi saja perang berulang-ulang. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, kemudian perang melawan Romawi, perang melawan, kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal, perang melawan musyrikin Arab, ya, perang Hunain, perang Taif. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal ada perang bagaimana Khalid bin Walid ketika berperang melawan Persia, kemudian juga perang melawan Romawi, dan terus peperangan yang jihad yang akan tegak sampai hari kiamat kelak. Jadi tidak ada nabi yang di antara syariatnya jihad yang begitu luar biasa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jihad yang syar'i tentunya. Jihad yang syar'i yaitu jika terjadi peperangan maka kaum muslimin diserukan untuk berjihad untuk membela Islam dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar sekilas tentang nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama yang terkait sifat-sifat Nabi maka sangat banyak. Bahkan yang mengatakan sampai 200. Semua sifat Nabi maka disebut sebagai nama Nabi, seperti Al-Mutawakkil yang bertawakal kepada Allah. Tapi bukan cuma Nabi saja yang bertawakal. Nabi-nabi yang juga bertawakal. Taib, ini tentang nama-nama Nabi. Kemudian kita masuk dalam nasab Nabi. Nasab Nabi. Saya bacakan dulu perkataan Ibnu Katsir rahimahullah taala, kemudian saya akan jelaskan dengan bagan. Beliau berkata, Muhammad ibnu Abdullah. Abdullah berarti bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhul Harits wa Zubair wa Hamzah wa Abi Thalib. Dan Abdullah ini punya saudara-saudara. Saudara tersebut adalah Harits, Az-Zubair, Hamzah, Abu Thalib, dan Abu Thalib ismuhu Abdul Manaf. Abu Thalib namanya Abdul Manaf nama aslinya. Wa Abi Lahab. Abi Lahab juga saudaranya bapaknya Nabi, saudaranya Abdullah. Wasmuhu Abdul Uzza. Namanya Abdul Uzza, cuma diberi gelar dengan Abu Lahab. Wa Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah wa huwa al-Muqawwam. Al-Muqawwam. Wa qila huma itsnan. Ada yang mengatakan Abdul Ka'bah dan Al-Muqawwam dua orang. Ada yang mengatakan satu orang Abdul Ka'bah, ya dia juga Al-Muqawwam. Ini semua paman-paman Nabi. Wa Hajal, wasmuhu Al-Mughirah. Hajal ini namanya adalah Al-Mughirah. Wal Ghaidaq, wa sumiya bidzalika li kathrati judihi. Al-Ghaidaq disebut Al-Ghaidaq karena dia begitu dermawan, begitu baik. Wa asluhu ismihi, nama aslinya adalah Naufal. Cuma diberi gelar dengan Al-Ghaidaq. Wa qila innahu Hajal. Ada yang mengatakan Al-Ghaidaq, Naufal itu sendiri adalah Hajal. Kemudian di antara paman Nabi Dirar, namanya Dirar. Ini semua saudara laki-laki Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian Abdullah ini punya saudara-saudara perempuan, yaitu tante-tante Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Safiyah, Atikah, Arwa, Umaymah, Barrah, Ummu Hakim, wahyal Baydha. Ummul Hakim di sini Al-Baydha. Mereka semua ini laki-laki maupun perempuan, kulluhum haula'i kulluhum aulad Abdul Muttalib. Mereka semua adalah anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Nabi. Namanya Syaibatul Hamd. Nama aslinya siapa? Syaibatul Hamdi. Menurut pendapat yang sahih. Syaibah kenapa? Karena ketika lahir ada yang mengatakan rambutnya ada putihnya. Dikatakan alhamdulillah karena dia berakhlak yang mulia sehingga sering dipuji, maka diberi nama Syaibatul Hamdi. Abdul Muttalib ini anaknya Hashim. Anaknya Hashim. Kakek Nabi yang kedua. Kakek Nabi pertama siapa? Abdul Muttalib. Kakek keduanya siapa? Hashim. Hashim namanya Amr. Namanya Amr. Wa huwa akhul Muttalib. Dan Hashim ini punya saudara namanya Al-Muttalib. Wa ilaihima nasabu dzawil qurba. Dan kepada keduanya lah disebut Ahlul Bait. Ahlul Bait itu kembali kepada keturunan Hashim dan keturunan Al-Muttalib. Hashim dan Al-Muttalib juga punya saudara dua namanya Abdul Syams dan Naufal. Abdul Syams dan Naufal. Antum bingung ya? Mending saya langsung ke anunya, gambarnya, biar enggak bingung. Antum menghayal nanti masalahnya. Baik.
Kita bicara tentang nasab Nabi SAW. Perhatikan. Kelihatan tidak? Kelihatan ya. Yang lihat-lihat, yang enggak. Tadi Nabi bin siapa? Abdullah. Perhatikan, bin Abdullah. Abdullah ini punya saudara banyak. Al-Harith, Az-Zubair. Sebelah kiri lihat. Hilang. Sebentar. Oke. Kelihatan sekarang? Lihat sebelah kiri. Abdullah ada saudaranya Al-Harith, Az-Zubair, Abu Talib. Abu Talib tadi namanya siapa? Abdul Manaf. Abdul Manaf. Kemudian ada juga Abu Lahab. Abu Lahab namanya siapa? Abdul Uzza. Subhanallah. Sebagian ulama mengatakan Allah tidak menyebutkan nama Abu Lahab dalam Al-Qur'an, tapi disebut gelarnya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Padahal namanya siapa? Abdul Uzza. Kalau ada nama Abdul Uzza berarti ada nama penyembahan terhadap berhala. Al-Uzza adalah berhala mereka. Berhala yang mereka agungkan. Makanya ketika perang Khandaq, maka perang Uhud, maka Abu Sufyan mengatakan lanal Uzza wala Uzza lakum. Kami punya berhala Uzza, kalian tidak punya. Ya. Jadi Abdul Uzza kalau seandainya dalam Al-Qur'an tentu jelek. Abdul Uzza, hamba berhala Al-Uzza. Maka Allah menyebut gelarnya Abu Lahab. Abdul Ka'bah tadi Al-Muqawwam. Taib, sebelah kanan ada Hijl, namanya Al-Mughirah. Al-Ghaidat namanya Naufal, Dirar. Ini semua om-om Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir lupa satu. Di sini ada Hamzah, saya lupa ya. Hamzah juga beliau sebutkan, Hamzah. Ada Ibnu Katsir lupa satu, yaitu Al-Abbas. Yang tidak disebutkan oleh Ibnu Katsir. Namanya lupa atau terlewat ya. Ada paman Nabi namanya apa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib ya. Di antara paman-paman Nabi ini yang ketika Nabi diangkat menjadi seorang nabi, yang masih hidup cuma 4. Yang masih hidup cuma 4. Siapa? Abu Talib. Kemudian siapa? Abu Lahab. Kemudian Hamzah. Kemudian siapa? Al-Abbas. 4 orang ini. 2 masuk Islam, Hamzah dan Al-Abbas masuk Islam. Abu Talib dan Abu Lahab kafir. Abu Talib membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kondisi 4 paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hamzah dan Al-Abbas umur mereka mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beda 3-4 tahun aja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda 3-4 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi paman Nabi tapi umurnya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka masuk Islam. Hamzah duluan masuk Islam, kemudian wafat dalam perang Uhud. Al-Abbas belakangan, mungkin tahun 8 Hijriyah baru dia masuk Islam. Ada yang mengatakan dia masuk Islam sebelumnya namun dia menyembunyikan keislamannya. Wallahu alam bisawab. Tetapi mereka berdua masuk Islam, Hamzah dan Al-Abbas. Ini tante-tante Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tante-tante Nabi. Sofiyah ibunya Zubair ibn Awwam ya. Zubair ibn Awwam ibunya siapa? Sofiyah. Taib, ini tentang paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tante-tante Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kakek pertama Nabi siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini namanya Syaibatul Hamd. Bagaimana kisahnya? Abdul Muttalib bapaknya siapa? Hashim. Paham? Hashim ini nama aslinya Amr. Perhatikan, Hashim nama aslinya apa? Amr. Kenapa disebut Hashim? Karena dia diberi gelar Hashim karena dia yahmishu atau karena dia membuat adonan makanan, menghancurkan. Hamish itu menghancurkan atau mencampurkan roti dengan minyak, kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang ketika mereka dalam kondisi kelaparan. Sehingga dia diberi gelar dengan apa? Hashim. Jadi gelar ini menunjukkan kemuliaan dia. Kalau orang kelaparan dia bikin makanan, dia bagi-bagi di musim-musim kelaparan. Nama aslinya Amr. Nama aslinya Amr. Hashim ini ketika dia pergi ke Madinah, dia menikah dengan seorang wanita dari kaum Ansar dari kabilah Bani Najjar. Kabilah Bani Najjar.
Kemudian lahirlah Abdul Muttalib, anaknya lahir. Ketika lahir ada yang mengatakan sudah ada putih di rambutnya. Maka dia dikenal dengan Syaibah. Syaibah itu artinya uban. Sudah disebut dengan Syaibah karena ada uban di rambutnya. Kemudian dia pergi ke negeri Syam berdagang. Akhirnya dia meninggal dunia. Hashim ini meninggal dunia. Sementara dia punya anak di Madinah namanya Syaibah. Akhirnya pamannya Muttalib. Muttalib ini pamannya siapa? Syaibah, ya enggak? Perhatikan, Syaibah punya bapak siapa namanya? Hashim. Syaibah punya om namanya siapa? Al-Muttalib. Ngerti? Al-Muttalib akhirnya pergi ke Madinah, dia dengar dia punya ponakan. Maka dia pergi ketemu dengan ibunya Syaibah, istrinya Hashim. Hashimnya sudah meninggal, kemudian dia rayu agar dibawa ke kota Mekah. Dalam sebagian riwayat dia ambil diam-diam, dia bawa lari ke kota Mekah. Dalam sebagian riwayat dia mengatakan ini bapaknya Syaibah ini orang terkenal di kota Mekah. Kalau saya bawa dia ke Mekah, insya Allah dia akan memegang peranan. Akhirnya ibunya setuju. Maka dibawalah Syaibah pergi ke kota Mekah, diambil dari Madinah ke kota Mekah. Madinah di utara, Mekah di selatan, dibawa. Ketika dia bawa ponakannya Syaibah di belakang digonceng, orang-orang bertanya, "Wahai Muttalib, itu siapa itu?" "Ini hambaku." Atau ada yang menyangka itu adalah hambanya. Sehingga orang menamakan anak yang dia gonceng dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib artinya budaknya siapa? Al-Muttalib. Budaknya Al-Muttalib. Itulah kenapa diberi gelar kakek Nabi dengan Abdul Muttalib, karena disangka dia adalah budaknya Al-Muttalib. Muttalib pamannya. Nama aslinya siapa? Syaibah. Nanti kalau ujian bisa jawab ya. Dan dia diberi gelar Hamd karena dia sering melakukan kebaikan. Maka disebut Al-Hamd. Akhirnya pamannya Al-Muttalib meninggal dunia, maka yang memegang kekuasaan Mekah adalah dia, Abdul Muttalib. Maka adalah Sayyidu Quraisy, dia pimpinan orang-orang Quraisy. Terkenallah dia kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Paham sampai sini? Baik. Berarti Abdul Muttalib ini bapaknya Hashim. Hashim ini punya saudara. Ada beberapa, ada Al-Muttalib, ada Abdul Syams, ada Naufal. Ada Abdul Syams, ada Naufal. Lihat atau tidak? Lihat situ. Hashim ini punya saudara, ada namanya Al-Muttalib, ada Abdul Syams, ada siapa? Naufal. Nah, Hashim dan Al-Muttalib inilah yang keturunannya disebut dengan Ahlul Bait. Semua keturunan Bani Hashim disebut Ahlul Bait, dan semua keturunan Al-Muttalib disebut dengan Ahlul Bait ya. Disebut dengan Ahlul Bait ya. Ada sebabnya, ada pembahasan tentunya. Di antara Ahlul Bait dari jalan Al-Muttalib adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Makanya Imam Syafi'i disebut Al-Muttalibi. Imam Syafi'i adalah Ahlul Bait dari jalur apa? Dia Quraisy. Ini Ahlul Bait dari jalur Al-Muttalib. Sementara Bani Hashim Ahlul Bait banyak ya. Ada dari Alu Abbas, keturunan Abbas, dari Alu Ali, Alu Aqil, bahkan dari keluarga Abu Lahab. Abu Lahabnya kafir tapi keturunannya masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan. Saya harap bersabar ya karena ini karena pembahasannya biar selesai, karena kalau saya potong tengah jalan nanti repot ngulanginya lagi ya. Jadi nasab ini kita selesaikan, nanti kita pembahasan berikutnya tentang lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan urutan yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Tapi kita sampai tadi pada saudara-saudara kakek Nabi yang kedua ya. Kakek Nabi yang pertama Abdul Muttalib, paham ya? Kakek Nabi yang kedua namanya siapa? Hashim. Akan ada 20 kakek Nabi ya. Akan kita jelaskan. Ini kakek Nabi yang kedua namanya Hashim. Hashim punya saudara Al-Muttalib, Abu Manaf dan apa? Naufal. Nah, dari Hashim punya Al-Muttalib, Abdul Syams dan Naufal. Mohon maaf, Abdul Syams. Dari Abdul Syams punya anak nanti ada namanya Umayyah ya. Maka Bani Umayyah kembali kepada Abdul Syams. Perhatikan, Bani Umayyah kembali kepada Abdul Syams, dan di antara sahabat yang dari Bani Umayyah adalah Utsman bin Affan dan Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb ya, dan seterusnya.
bin Umayyah sampai kepada bin Abdi Syams. Oleh karenanya dari sini kita tahu kedekatan antara Utsman dan Muawiyah. Karenanya ketika Utsman bin Affan terbunuh oleh para pemberontak, maka yang menuntut darahnya siapa? Muawiyah. Karena sama-sama dari Bani Umayyah bin Abdi Syams. Allah berfirman, "Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana." Siapa yang terbunuh secara zalim, maka kami serahkan urusannya kepada walinya. Dan wali yang terdekat kepada Utsman di kalangan para sahabat yang memiliki kekuasaan adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya Muawiyah bin Abi Sufyan menuntut Ali bin Abi Thalib untuk menangkap pembunuh Utsman. Intinya Muawiyah dan Utsman berasal dari Bani Umayyah yang merupakan keturunan Abdul Syams. Tapi kita lanjut pada kakek Nabi yang ketiga. Siapa? Abdul Manaf. Abdul Manaf dia punya beberapa saudara yaitu 3, Abdul Uzza, kemudian Abdul Dar dan Abd. Jadi Abdul Uzza Khadijah. Khadijah keturunan Abdul Uzza. Abdul Dar ini Hajabatul Ka'bah, para pengurus Ka'bah yang ngurusin Ka'bah dari Bani Abdul Dar, dari Bani Abdul Dar. Bani Abdul Dar inilah yang ketika terjadi perang Uhud, mereka yang memegang bendera kaum musyrikin. Semua dari Bani Abdul Dar yang kemudian berguguran satu persatu dalam perang Uhud. Sampai kalau tidak salah 10 orang gugur, semuanya dari Bani Abdul Dar. Kita tahu hubungannya dengan Nabi. Mereka bertemu dengan Nabi pada kakek yang keempat Qusay ya. Atau apa namanya? Ya, Abdul Manaf punya saudara Abdul Uzza, Abdul Dar dan Abd. Abdul Manaf tadi kakek berapa? Ketiga ya. Abdul Muttalib kakek pertama, Hashim kakek kedua, Abdul Manaf kakek ketiga. Kemudian kakek keempat Abdul Manaf bin Qusay. Qusay ini orang hebat. Qusay kakek keempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nama aslinya Zaid. Nama aslinya Zaid. Namun kenapa dikatakan Qusayyun? Qusay karena dia qasiyan an auladi Ismail fi qada'ah. Jadi ketika Nabi Ismail meninggal dunia, yang seharusnya dia menguasai Ka'bah, maka kepengurusan diambil oleh keluarga istrinya kabilah Jurhum. Sehingga anak-anak dari Nabi Ismail alaihissalam, karena semua ini keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim, maka semua anak-anak Nabi Ismail tercerai-berai. Quraisy tercerai-berai. Di antaranya Qusay. Qusay hidup bersama Qudha'ah. Kemudian akhirnya dia kembali ke Mekah dan dia mengumpulkan semua Quraisy untuk merebut kembali ke penguasaan kota Mekah dari kabilah Khuza'ah. Dari kabilah Khuza'ah. Setelah Nabi Ismail meninggal diambil oleh kabilah Jurhum kemudian direbut oleh Khuza'ah, akhirnya Khuza'ah nanti diambil lagi oleh Quraisy. Nah, kakek Nabi yang mengumpulkan orang-orang anak-anak Nabi Ismail menjadi satu lagi namanya Qusay. Disebut Qusay karena dia dulu terpisah dari mereka. Qusay itu qasi, itu jauh, terjauhkan. Kemudian dia kembali lagi, makanya dia disebut juga digelari dengan Mujammi'. Mujammi' yaitu yang mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk merebut kembali kota Mekah. Akhirnya setelah dia menguasai kota Mekah, maka dia bikin aturan baru tentang kota Mekah sebagaimana nanti akan kita datang penjelasannya. Qusay. Qusay ini punya saudara namanya Zuhrah. Zuhrah yang ada nisbahnya Az-Zuhri. Az-Zuhri itu dari apa? Bani Zuhrah. Dan di antara sahabat yang dari Bani Zuhrah adalah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang dijamin masuk surga. Asyarah mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang dari Bani Zuhrah adalah Abdurrahman bin Auf dan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kita tahu bahwasanya Zuhrah adalah saudaranya siapa? Qusay. Ya. Mereka semua berkumpul pada kakek Nabi yang kelima, Kilab. Kakek Nabi yang kelima siapa namanya? Kilab. Kilab, kakek Nabi yang kelima ini punya saudara 2, namanya Taim sama Yaqzah. Yaqzah ini bapaknya Makhzum. Jadi Yaqzah punya namanya Makhzum bin Yaqzah. Kilab punya saudara namanya Taim dan Yaqzah, Abu Makhzum. Dari Taim Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu At-Taimi. Dia nisbahnya kepada At-Taimi. Dia Quraisy, ini semua Quraisy ya. Ini semua Quraisy, tapi Quraisy yang At-Taimi. Quraisy yang apa? At-Taimi. Adapun Yaqzah bapaknya Makhzum, maka semua Bani Makhzum kembali kepada Yaqzah. Di antara Bani Makhzum adalah Khalid bin Walid. Dia dari Bani Makhzum. Di antaranya adalah Abu Jahal. Abu Jahal dari Bani apa? Makhzum. Ya.
Dan Bani Makhzum dan Bani Hashim bersaing dalam kemuliaan di antara orang-orang Quraisy. Jadi Quraisy itu banyak. Ada dari Taim, ada dari Bani Umayyah, ada dari Bani Abduddar yang tadi kita sebut, yang semuanya Quraisy. Tapi di antara Quraisy yang top adalah dari Bani Hashim, yaitu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Bani Makhzum, di antaranya Khalid ibnul Walid. Ya. Taib. Kemudian Kilab dan Taim dan Yaqzah dan Yaqzah, tiga orang ini bapak mereka namanya Murrah. Kakek Nabi yang ke-6 ya. Coba kita nomorin dulu, saya enggak lupa. Nomor 1. Kemudian siapa nomor 2? Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kakek Nabi yang ke-6 namanya Murrah. Ya. Murrah ini punya dua saudara, Husaisun dan Adi. Dan di antara keturunan Adi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'anhu Al-Adawi. Umar itu dari Al-Adawi. Dia Quraisy tapi dari Bani Adi. Paham? Jadi kalau kita bilang Umar dan Nabi ketemu di mana? Ketemu di kakek yang ketujuh, Ka'ab. Karena Ka'ab punya anak 3, Murrah, Adi dan Husaisun. Paham? Umar dan Nabi ketemu di kakek yang keberapa? Yang ketujuh. Siapa? Ka'ab. Karena Ka'ab punya anak 3, Husais, Adi dan Murrah. Taib. Ka'ab punya banyak saudara, di antaranya Amir, Sama, Khuzaimah, Sa'ad, Al-Harith, Auf. Kemudian kakek bapak mereka semuanya adalah kakek Nabi yang ke-8 namanya Lu'ai. Lu'ai punya saudara namanya Taim Al-Adram. Kemudian kedua anak ini punya bapak namanya Ghalib, kakek Nabi yang ke-9. Ghalib punya saudara 2, Al-Harith dan Muharib. Al-Harith dan Muharib. Dan Al-Harith ada sahabat yang dari keturunan Al-Harith namanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dari keturunan siapa? Al-Harith. Oleh karena kalau dia bilang Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ketemu dengan Nabi pada kakek Nabi yang keberapa? Yang ke-10, yaitu Fihr. Ghalib dan Harith dan Muharib punya bapak namanya Fihr. Paham? Fihr. Fihr punya saudara lagi namanya Harith. Dan mereka berdua punya bapak namanya Malik, kakek Nabi yang ke-11. Malik punya saudara namanya Salt dan Makhlat, dalam riwayat Yakhlat. Makhlat atau Yakhlat. Yang ketiga orang ini punya bapak kakek Nabi yang ke-12 namanya Nadhar. Nadhar punya saudara namanya Malik, Malkan, Abdul Manaf dan yang lain. Mereka ini semuanya punya bapak namanya Kinanah, yaitu kakek Nabi yang ke-13. Nadhar inilah yang disebut Quraisy. Semua keturunan Nadhar ke bawah, semua ke bawah ini namanya Quraisy. Paham? Semua Nadhar ke bawah namanya apa? Quraisy. Ada pendapat Fihr. Pendapat yang mengatakan semua di bawah Fihr, yaitu Ghalib, Lu'ai, Ka'ab, semuanya di bawah adalah apa? Quraisy. Tapi pendapat yang lebih kuat dikuatkan oleh Ibnu Katsir, nanti akan kita bacakan, bahwasanya siapa Quraisy? Semua Quraisy adalah keturunan Nadhar bin Kinanah. Semua Quraisy adalah keturunan Nadhar bin Kinanah. Dari sini kita tahu bahwasanya Quraisy sangat banyak. Kabilah Quraisy sangat apa? Banyak. Paham tidak? Semua Utsman Quraisy, Umar Quraisy, Abdurrahman bin Auf Quraisy, Khalid bin Walid Quraisy, Abu Ubaidah Quraisy, Abu Bakar Quraisy. Tapi dari cabang-cabang yang berbeda karena semuanya keturunan Nadhar ibn Kinanah. Faham bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah? Paham? Jadi siapa tokoh Quraisy? Kakek Nabi yang ke-12. Semua di bawah kakek Nabi yang 12 semuanya apa? Quraisy. Luas ya? Luas. Baik. Kemudian Kinanah punya saudara namanya Asada dan Al-Hauf. Kemudian mereka punya bapak namanya Khuzaimah, kakek Nabi yang ke-14. Khuzaimah punya saudara namanya Huzail. Huzail ini sahabat namanya Ibnu Mas'ud Al-Huzali. Ibnu Mas'ud Al-Huzali bukan Quraisy. Paham? Ibnu Mas'ud makanya ketika dia berdakwah dia dipukulin di Mekah. Dia baca surat Ar-Rahman, Allamal Quran, dipukulin, enggak ada yang tolong dia. Kenapa? Dia enggak punya kabilah di situ. Karena dia bukan Quraisy. Quraisy kebanyakan tinggal di mana? Di Mekah. Dia setelah Quraisy. Karena dia dari keturunan Huzail. Bapaknya Khuzaimah dan Huzail adalah Mudrikah, kakek Nabi yang ke-15. Namanya Amr, dia punya saudara namanya Tabihah atau namanya Amir dan apa ini? Qimma'ah, ya.
Mereka ini punya bapak namanya Ilyas, kakek Nabi yang ke-16. Ilyas punya saudara namanya Nas yang disebut Ailan. Kemudian mereka punya saudara namanya Mudhar. Mereka punya bapak namanya Mudhar, kakek Nabi yang ke-17. Mudhar ini punya saudara namanya Rabi'ah. Dua kabilah ini, Mudhar dan Rabi'ah sering bertengkar. Sering bertengkar. Nabi dari Mudhar atau Rabi'ah? Mudhar. Kakek Nabi yang ke-17 apa? Mudhar. Itu dalam hadis, kami dari Rabi'ah, kami tidak mungkin ketemu dengan engkau kecuali ketika Asyurul Hurum, ketika bulan-bulan haram tidak boleh berperang. Ini perang saudara antara Mudhar dengan Rabi'ah. Nah, Mudhar ini punya saudara, mereka berempat saudara, Mudhar, Rabi'ah, Anmar dan Iyad. Anmar dan Iyad mereka pergi ke Yaman, tidak tinggal di Hijaz. Anmar dan Iyad mereka pergi ke Yaman. Dan dari Iyad ada seorang namanya Qis bin Sa'idah, dia salah seorang Ahnaf, yaitu salah seorang yang hidup di zaman jahiliyah dan dia tidak musyrik kepada Allah. Namanya Qus atau Qis bin Sa'idah. Ahnaf di zaman Nabi ada berapa? Itu Ahnaf itu siapa? Orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah namun tidak melakukan kesyirikan. Di antaranya Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat jadi Nabi, di antaranya Waraqah bin Naufal, di antaranya ini Qus atau Qis bin Sa'idah. Dia dari Iyad. Kemudian Mudhar punya bapak namanya siapa? Siapa di situ? Nizar. Nizar kakek Nabi yang ke-18. Kemudian ini ada yang kurang satu ini. Harusnya 20 ya. Mudrika bin Ilyas. Nanti kita lihat lagi ya. Taib, kemudian benar pas. Ma'at berapa? Nizar dan Qudha'ah punya bapak namanya siapa? Ma'at. Ma'at kakek Nabi yang ke-19, yang terakhir kakek Nabi ke-20 namanya siapa? Adnan. Jadi tidak kurang pas. Inilah 20 kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Adnan ini terus turun-turun sampai akhirnya Ismail. Ismail alaihissalam bin Ibrahim. Paham? Ini Arab, ini semua namanya Arab Al-Adnaniyah. Al-Arab Al-Adnaniyah. Atau disebut juga dengan Al-Arab Al-Musta'rabah. Atau disebut juga dengan Arab Al-Muta'arribah. Nanti akan kita jelaskan maksudnya apa. Nah, antara Adnan dan Ismail ini tidak ada sanad yang jelas. Ada yang mengatakan hanya 4 kakek, ada yang bilang 40 kakek, ada yang mengatakan 15 kakek antara Adnan sampai apa? Ismail. Tapi semua sepakat Adnan keturunan siapa? Ismail bin Ibrahim. Paham? Apalagi Ibrahim sampai Adam lebih parah lagi khilafnya. Jadi antara Adnan sampai Ismail ada khilaf tentang jumlah kakek dan khilaf tentang nama-nama kakek tersebut. Kakek-kakek tersebut. Intinya kita tidak usah bahas karena para ahli nasab berselisih tentang antara Adnan sampai Ismail. Tapi Adnan ke bawah sampai Nabi semua sepakat. Semua sepakat. Faham? Faham sampai sini? Inilah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecilan ya. Ya udah antum fotonya bagi 2. Ini dulu. Sampai di Nadar ya, sampai di Nadar biar ini sampai Quraisy. Udah, saya turun lagi di bawah. Win difotoin. Sudah? Terus yang di bawah Quraisy, nah ini Kinanah ya. Oke. Baik. Paham? Kita lanjutkan selanjutnya tentang macam-macam Arab. Ini tidak disebut oleh Ibnu Katsir tapi tambahan ya. Agar kita bisa paham ya. Faedah yang bisa kita ambil dari sini, ikhwan. Ternyata Quraisy semuanya keturunan siapa? Ismail bin Ibrahim. Ya atau tidak?
Jadi semua Quraisy adalah keturunan Nabi Ismail. Mereka keturunan Nabi. Dan ternyata tidak semua Quraisy beriman. Di antara Quraisy adalah Abu Jahal. Di antara Quraisy adalah Abu Lahab. Di antara Quraisy adalah Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal bin Rabah. Ya. Dan banyak orang-orang Quraisy penjahat besar, Walid bin Mughirah yang Allah cela dalam Al-Quran. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Ya, biarkan aku dengan si Walid ibn al-Mughirah, bapaknya Khalid ibn al-Walid. Ya. Jadi ternyata orang-orang Quraisy meskipun mereka keturunan Nabi, tidak semua mereka beriman. Jadi tidak ada keharusan kalau keturunan Nabi pasti beriman. Makanya Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim dan Ishak, kata Allah, wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan di antara keturunan Ibrahim dan Ishak, dua nabi ini, ada yang muhsin yang baik dan ada yang zalim, yang musyrik ada. Dan Yahudi semuanya keturunan Nabi Yakub. Semua Yahudi keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dia tidak? Dan apakah Yahudi semuanya baik? Banyak bajingannya. Banyak bajingannya. Yang hobi mereka membunuh para nabi. Kalau nabi saja mereka bunuh, apalagi Palestina. Tidak susah bagi mereka untuk membunuh apa? Saudara-saudara kita di Palestina. Jadi saya ingin sampaikan sama antum, tidak ada perkataan kalau keturunan nabi pasti apa? Pasti soleh. Tidak ada. Bahkan keturunan nabi pun tidak semuanya soleh. Di antara orang-orang yang mengaku sebagai keturunan nabi, ada yang Syiah, ada yang Sunnah, yang Salafi, dan ada yang Sufi. Macam-macam juga. Ada yang tukang maksiat, ada yang dai yang luar biasa, berbagai macam. Ya. Ada yang Islam, ada yang murtad, macam-macam. Ya. Paham? Maka sebagaimana keturunan Nabi Yakub tidak semuanya beriman, sebagaimana keturunan Nabi Ismail tidak semuanya beriman dan orang baik, demikian juga tidak semua keturunan Nabi Muhammad SAW pasti orang baik, tidak. Ya. Maka jangan sampai ada yang mengatakan kami adalah emas, nasab kami emas. Emas ini mau ditaruh di comberan tetap emas. Oh, enggak. Enggak begitu logikanya ya. Nabi yang berkata kepada anaknya, ya Fatimatu bintu Muhammadin, salini mimma lima syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putri Muhammad, kalau minta harta saya kasih, tapi saya tidak bisa selamatkan engkau. Rasulullah menyebutkan padawan, ya bani fulan orang Quraisy, anqidhu anfusakum, la ughni ankum minallahi syai'a. Selamatkan diri kalian. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian sama sekali. Dia sebut kakek-kakeknya, ya orang-orang Quraisy. Dalam hadis nanti mungkin suatu saat kita bacakan. Baik, sampai sini paham? Kita lanjutkan. Orang-orang Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut Al-Arab Al-Ba'idah. Al-Ba'idah itu Arab yang sudah musnah. Arab yang sudah apa namanya? Yang musnah terlalu ini, terlalu sudah punah ya. Agak keren dikit, sudah apa? Sudah punah. Yang kedua disebut dengan Al-Arab Al-Aribah. Arab asli. Yang ketiga disebut dengan Al-Arab Al-Musta'ribah. Al-Musta'rabah. Arab Al-Musta'rabah. Atau disebut dengan Al-Arab Al-Muta'arribah. Taib, ini Arab turunan. Baik. Arab Al-Baidah, siapa? Arab Al-Baidah itu Arab-Arab yang sudah punah meskipun sampai kabar kepada kita secara global. Di antaranya kaum Ad yang diutus kepada mereka Nabi Hud alaihis salam. Di antaranya kaum Samud. Siapa yang diutus? Nabi Saleh alaihis salam. Ini dua kaum, mereka Arab. Ya, mereka Arab, namun tidak ada lagi cerita tentang mereka, sudah punah. Tidak tahu keturunan mereka. Mungkin keturunan mereka ada, tapi kita enggak tahu di mana keturunannya, sehingga tidak bisa ditelusuri dan hilanglah berita tentang mereka. Namun mereka adalah orang-orang Arab. Khilaf di kalangan para ahli sejarah. Apakah bahasa mereka sama persis dengan bahasa Arab sekarang, ataukah mereka punya bahasa tersendiri? Meskipun Arab, tapi Arab dengan bahasa kuno, ataukah bahasa mereka sama dengan bahasa yang dipakai oleh orang Arab sekarang? Khilaf di kalangan para
ahli sejarah. Namun intinya mereka sudah punah. Dan yang menakjubkan al-Arab al-Ba'idah ini tidak terdapat dalam Bible. Jadi ini tidak termaktub dalam Bible. Adapun jadi sehingga tidak ada cerita Nabi Hud, Nabi Saleh dalam Bible enggak ada. Nabi Nuh ada atau tidak? Ada. Nabi Lut ada atau tidak? Ada. Tapi Nabi Arab enggak ada. Nabi Arab tidak ada. Al-Quran menyebutkan ada Nabi sebelum Nabi Muhammad yang Arab. 3. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Ini Arab. Nabi Muhammad, Nabi Arab yang keempat. Untuk menjelaskan bahwasanya sudah ada Nabi Arab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Ahlul Kitab mereka mengatakan, orang Yahudi terkhusus kan, mereka mengatakan Nabi harus dari keturunan Bani Israel. Mereka tidak mengakui adanya Nabi Arab. Padahal sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada Nabi apa? Arab. Baik. Al-Arab al-Aribah, Arab asli maksudnya dari Qahtan. Dari Qahtan, yaitu yang di Yaman. Di Yaman. Mereka adalah Arab asli, disebut Arab al-Qahtaniyah. Ini banyak keturunannya. Di antaranya banyak suku-sukunya, di antaranya Jurhum. Kabilah Jurhum. Nah, apa yang dimaksud dengan Arab turunan? Al-Arab al-Musta'rabah atau Arab al-Muta'arribah. Arab turunan maksudnya inilah disebut Arab Adnaniyah. Al-Arab al-Adnaniyah yang merupakan keturunan Ismail. Keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa disebut Arab turunan? Karena Nabi Ismail anaknya Ibrahim. Ibrahim alaihissalam bukan orang Arab. Ibrahim alaihissalam tinggal di Irak. Irak dahulu bukan Arab ya, dulu Persia juga di Irak ya. Irak itu dulu di Babilonia ya, di Babil. Maka Ibrahim bukan orang Arab. Kemudian dia menikah dengan Sarah. Kemudian menikah juga dengan Hajar. Hajar suku Al-Qibt ya. Kemudian dari Mesir. Kemudian punya anak namanya siapa? Ismail. Jadi Ismail bukan Arab. Maka sebagaimana kita tahu akhirnya Hajar dibawa oleh Ibrahim alaihissalam bersama putranya si kecil Ismail ke kota Mekah. Dari negeri Syam ke kota Mekah ya. Kemudian tinggallah Hajar dan Ismail di situ. Singkat cerita akhirnya ada orang-orang Arab yang datang dari Yaman. Mereka meninggalkan Yaman berhijrah ke Hijaz. Akhirnya mereka melewati kota Mekah. Mereka lihat ada burung-burung yang berputar di situ. Kata mereka biasanya sini enggak ada air. Kok ada burung yang berputar? Pasti ada air. Mereka ngecek ternyata ada air Zam-Zam. Akhirnya mereka minta izin untuk tinggal bersama Hajar dan Ismail. Kata Hajar, boleh kalian tinggal bersamaku, walakin la haqqa lakum fil ma. Kalian tidak punya hak, ini air milik saya dan putraku. Kalian boleh nginap tinggal sini, bikin tempat tinggal. Dan benar akhirnya mereka pun tinggal di sekitar air Zam-Zam sebagai sumber kehidupan. Sampai akhirnya fasyabbal gulam, sampai akhirnya Nabi Ismail menjadi pemuda. Akhirnya fazawwajuhu, dan dia mahir bahasa Arab. Bahkan dia lebih mahir bahasa Arab daripada orang Arab asli. Allah ajarkan bahasa Arab kepada Nabi. Fatakallah, Allah bukakan lisannya. Dalam hadis disebutkan Allah buka lisan Nabi Ismail sehingga dia mahir dalam bahasa Arab. Dan dia tumbuh bersama orang Arab asli dari Yaman. Jurhum dari mana ya? Yaman. Akhirnya dia menikah dengan wanita Arab. Kemudian cerai, kemudian nikah lagi dengan wanita Arab lagi yang kedua, Jurhum, akhirnya punya anak. Anak-anak itulah yang sampai kepada Adnan. Paham? Dari Adnan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Arabnya itu disebut Arab al-Musta'ribah. Artinya bukan Arab asli. Tapi yang keturunan apa? Arab. Karena Nabi Ismail jago bahasa Arab meskipun Arab berasal dari istrinya, namun dia mahir bahasa Arab, maka dia dikatakan apa? Arab. Tapi Arab jenisnya namanya Arab al-Arab al-Musta'rabah. Faham? Inilah Arabnya Nabi. Nabi Ismail ya, tadi apa? Menikah dengan orang Arab asli dari kabilah Jurhum yang dari Yaman. Paham sampai sini?
Adapun kisahnya supaya tidak terlewat. Jadi Nabi Ismail ketika menikah dengan istrinya, maka Ibrahim alaihissalam jenguk Ismail. Ketika jenguk ternyata Ismail lagi tidak di rumah. Maka Ibrahim ketemu istrinya. Ibrahim bertanya, "Mana Ismail?" Kata istrinya, "Dhahaba yabtaghi lana." Ini dalam Sahih Bukhari ada. Suamiku sedang pergi berburu, mencari apa? Mencari buruan, mencari nafkah. Kemudian Ibrahim alaihissalam bertanya, "Bagaimana kehidupan kalian?" Istrinya mengeluh, "Nahnu fi syiddah, nahnu fi dhayq." Kami dalam kondisi sulit, dalam kondisi hidup yang berat, ya. Kemudian kata Ibrahim, "Kalau suami pulang, kirim salam dariku dan bilang sampaikan kepada dia, ghayyir atabata babik, suruh ganti injakan kaki di depan pintu." Akhirnya Ismail pulang, dia bilang kayaknya ada tamu. Iya, tadi ada tamu orang tua. Dia kirim salam sama kamu. Ada pesan enggak? Ada. Apa pesannya? Katanya kamu disuruh ganti pijakan. Atabah itu pijakan di pintu ada pijakan. Sebelum masuk pintu ada pijakan. Mungkin pijakan itu untuk menghalang ada hewan yang masuk atau air yang masuk. Pijakan untuk setelah di bawah pintu ada pijakan untuk masuk rumah. Maka dikatakan orang tua tadi bilang kamu suruh ganti pijakan pintu. Maka Ismail berkata, "Anti al-atabah, engkaulah pijakan kaki. Kau disuruh diganti. Ilhaqi bi ahli, pulanglah ke rumah orang tua." Maka dicerailah istri pertamanya. Kemudian nikah lagi. Tidak mutung Nabi Ismail alaihissalam. Nikah lagi. Nikah lagi dengan wanita yang lain. Kemudian tidak lama berjalan dengan waktu, Ibrahim datang lagi. Kemudian ngecek, datang ke rumah Ismail, ternyata Ismail tidak di rumah. Maka datang dengan pertanyaan yang sama. "Aina Ismail?" Di mana Ismail? Kata istrinya, "Dhahaba yabtaghi lana," sedang berburu mencari makan buat kami. Kemudian tanya, "Bagaimana kehidupan kalian?" Maka istri yang kedua ini mengatakan, "Kami dalam kondisi lapang, kami dalam kondisi senang." Dia puji. Maka Ibrahim berkata, "Kalau datang Ismail, sampaikan salam dariku dan pesan dariku, sabit atabata babik. Kokohkanlah pijakan kakimu, jangan diganti." Akhirnya Ismail datang. Ismail tadi ada orang enggak? Iya ada. Orangnya begini, penampilannya bagus. Dia puji, penampilannya bagus. Kalau tadi enggak, tadi ada orang tua. Yang ini enggak, ini penampilannya bagus. Dia selalu lihat pada sisi positif. Ada pesan enggak? Ada. Katanya disuruh mempertahankan apa? Pijakan kaki. Nah, dari situlah kemudian Ismail bertahan dengan istrinya ini, maka akhirnya punya anak keturunan. Ya. Padahal dua wanita ini dalam kondisi yang sama. Kehidupan yang sama, model kehidupan yang sama. Tapi yang satu suka mengeluh, satu suka bersyukur. Yang suka mengeluh diceraikan oleh siapa? Ismail. Yang suka bersyukur dipertahankan oleh apa? Ismail. Jadi ibu-ibu jangan suka mengeluh ya. Dan bapak-bapak sabar. Jangan ikut-ikut Nabi Ismail. Ini karena dapat wasiat dari sahabat Nabi Ibrahim. Kecuali bapak antum Ibrahim alaihissalam bolehlah. Dan demikian akhirnya punya anak-anak. Ketika Nabi Hajar meninggal, Ismail meninggal, akhirnya kekuasaan diambil oleh keluarga istrinya. Itulah siapa? Jurhum. Ketika diambil oleh keluarga istrinya, maka terjadi kerusakan-kerusakan, jadi kemaksiatan-kemaksiatan. Sampai Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail, di situ ada hadiah-hadiah, dicuri emasnya, hadiahnya oleh mereka. Sampai akhirnya ada dua sepasang lelaki pemuda-pemudi yang berzina dalam Ka'bah. Ketika di siang hari orang mungkin lagi atau di suatu saat orang sedang lalai atau sedang istirahat, mereka masuk di Ka'bah kemudian mereka berzina, lalu Allah rubah mereka menjadi patung. Namanya Isaf dan Nailah. Yang kemudian patung tersebut akhirnya dikeluarkan supaya orang tidak berani maksiat. Ini akibatnya bermaksiat. Berjalan dengan waktu, lama-lama justru disembah. Lama-lama justru disembah. Taib itu kira-kira tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nasab yang terbaik. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari hadis Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah khatara Kinanata min waladi Ismail." Sungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Tsumma ikhtara min Kinanah Quraisyan, dan Allah memilih dari Kinanah ada Quraisy, ya. Maksudnya Nadhr bin apa? Kinanah. Tadi kita bilang yang Quraisy siapa? Nadhr. Tsumma ikhtara min Quraisyin Bani Hashim. Di antara Quraisy yang begitu banyak, Allah pilih Bani Hashim, yaitu kakek keberapanya Nabi? Kakek keduanya Nabi, bin Abdul Muthalib bin Hashim. Tsumma ikhtarani min Bani Hashim. Kemudian Allah milih aku di antara Bani Hashim, ya. Jadi ini menunjukkan nasab yang termulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad sahha anhu, ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, walam yulad min Bani Ismail a'dhamu min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dari keturunan Ismail yang lahir yang lebih agung dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal lam yulad min Bani Adam ahadun wala yulad ila qiyamis sa'ah a'dhamu minhu. Dan bahkan tidak pernah ada orang yang lahir dari keturunan Nabi Adam dan sampai hari kiamat tidak akan ada anak yang lahir yang lebih agung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad sahha anhu annahu qala, dan telah valid, telah sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Aku adalah pemimpin anak-anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Adam, faman dunahu minal anbiya tahta liwa'i. Nabi Adam dan seluruh nabi-nabi setelahnya semua berada di bawah benderaku. Wa sahha anhu annahu qala, dan telah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sa'aqumu maqaman yarghabu ilayyal khalqu kulluhum." Aku akan mendapati suatu kedudukan yang semua makhluk pergi kepadaku, yaitu bertujuan kepadaku. Hatta Ibrahim, sampai Ibrahim pun datang kepadaku, ya. Semuanya maqam tersebut adalah maqam al-mahmud. Wa hadha huwal maqamul mahmud. Inilah maqam al-mahmud, kedudukan yang tinggi yang terpuji, alladzi wa'adahu Allah taala, yang Allah janjikan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syafa'atul uzma, yaitu syafa'atul uzma allati yashfa'u fil khalaiq kullihim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beri syafaat kepada seluruh makhluk, liyurihahumullah bil fasl bainahum min maqamil mahsyar, agar Allah mengistirahatkan mereka dengan Allah memulai persidangan di antara mereka di padang mahsyar. Kama jaa mufassaran fil ahadits sahihah, sebagaimana datang terperinci dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak, ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi telanjang, dalam kondisi panas, matahari jarak 1 mil, maka orang-orang datang berat sekali, keringat bercucuran sampai ada yang keringat di paha, ada yang sampai di pinggang, ada yang sampai di mulut, dan manusia dempet-dempetan sehingga tidak ada tempat kecuali hanya untuk berdiri. Mereka tidak bisa tidur, mereka tidak bisa duduk. Panas matahari ditambah dengan panas keringat mereka, jadi kondisi sangat berat. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, di hari yang apa lamanya seperti 50.000 tahun. Maka orang-orang pun mencari syafaat agar Allah segera datang memulai persidangan. Mereka datang kepada Nabi Adam, Adam menolak. Adam bilang, saya pernah punya kesalahan. Mereka datang kemudian kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh juga menolak. Kemudian Nabi Ibrahim juga menolak. Kemudian kepada Nabi Musa menolak. Kepada Nabi Isa menolak. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah pun sujud di situ di bawah Arsh, kemudian Nabi muji Allah dengan pujian-pujian yang Nabi belum bisa sekarang. Akhirnya Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa'tu syafa'." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujudmu, mintalah akan dikabulkan, berilah syafaat, kau akan diberi syafaat. Maka itulah disebut dengan syafaatul uzma, syafaat besar. Karena syafaat tersebut terkait dengan seluruh makhluk. Kenapa mereka sedang kepayahan? Karena Allah belum datang-datang untuk mulai persidangan. Sampai kapan mereka harus menunggu sementara matahari dengan jarak seperti itu? Sampai Nabi Adam berkata ketika menolak untuk memberi syafaat, dia mengatakan, "Inna Rabbi qad ghadiba al-yauma lam yaghdab qablahu mithlahu wala ba'dahu." Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini. Tidak pernah Allah murka sebelumnya seperti ini dan tidak Allah pernah murka setelahnya seperti ini. Nafsi, nafsi, saya juga butuh syafaat. Allah telah melarang saya untuk makan dari sebuah pohon, maka saya pun melanggar. Saya tidak berani memberi syafaat. Pergilah kepada nabi yang lain. Di saat itulah Nabi Muhammad SAW memberi syafaat, namanya syafaatul uzma. Apa fungsinya syafaatul uzma? Syafaat agar Allah segera datang untuk memulai apa? Persidangan. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Allah diiringi dengan malaikat bersaf-saf, maka Allah mulai persidangan. Sampai sini saja ya kajian kita. Jazakallahu khairan, demikian saja. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.